Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Namun sebelum itu perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Kadek Bagus Mahendrayana dengan NIM 120113341, Kadek Andradinata Ciesa Fidantika dengan NIM 120113360, Komang Aditya Nugraha Suta dengan NIM 120113368, Kadek Dwinata Laksana dengan NIM 120113369, I Putu Risnawan dengan NIM 120113396. Pendahuluan. Dalam perspektif supply chain, perancangan produk baru adalah salah satu fungsi vital yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti pengadaan material, produksi dan distribusi. Fungsi supply chain pada dasarnya bisa dibedakan menjadi fungsi fisik dan fungsi mediasi pasar. Perancangan produk baru adalah upaya untuk mengakomodasi aspirasi pelanggan sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. Pengembangan produk menjadi isu penting pada produk-produk inovatif, tetapi tidak terlalu penting pada produk-produk fungsional. Time to market sebagai faktor keunggulan bersaing. Time to market adalah waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Fase-fase kegiatan dalam perancangan produk baru secara umum, yaitu 1. Idea generation 2. Business technical assessment 3. Product concept 4. Product engineering dan desain 5. Prototype design 6. Test and pilot production 7. Manufacturing ramp up 8. Launch. Namun ada beberapa cara memperpendek time to market, yaitu 1. Keterlibatan banyak pihak mulai dari wakil-wakil bagian fungsional di dalam perusahaan maupun pihak luar seperti supplier dan pelanggan. 2. Manajemen proyek yang bagus. 3. Tim perancangan produk yang solid, dinamis dan energik. 4. Teknologi yang mendukung. Keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Secara tradisional, supplier sering dipilih setelah rancangan produk selesai dibuat dan siap diproduksi. Namun di zaman ini, banyak perusahaan yang memilih supplier sebelum proses rancangan produk dimulai sehingga supplier tersebut bisa dilibatkan dalam kegiatan perancangan produk. Supplier perlu dilibatkan lebih awal apabila mereka punya keahlian yang bisa memberikan masukan yang berarti dalam pengembangan produk baru. Sedangkan supplier untuk material yang sederhana dan relatif standar bisa dilibatkan pada fase-fase akhir perancangan produk. Dampak finansial keterlambatan peluncuran produk baru. Keterlambatan dalam meluncurkan produk baru ke pasar bisa membawa banyak dampak negatif, antara lain 1. Pesaing mungkin juga meluncurkan produk baru dan bisa merebut pangsa pasar lebih awal. 2. Perpanjangan waktu dalam merancang produk baru bisa mengakibatkan cost overrun yang besar. Design for SCM atau Supply Chain Management. Rancangan produk yang mempertimbangkan supply chain management dinamakan Design for SCM. Secara umum Design for SCM mempertimbangkan hal-hal seperti 1. Kemudahan untuk menyimpan, mengirim dan mengembalikan produk tersebut. 2. Fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. 3. Modularity,
banyaknya komponen atau modul yang sama yang bisa digunakan untuk membuat produk akhir yang berbeda. 4. Aspek lokalisasi. Rancangan yang memperhatikan bisa tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhir, finalisasi, dilakukan di area pemasaran. 5. Reseability dari rancangan. 6. Rancangan yang mendukung mass customization. Rancangan yang mendukung mass customization. Ketika kebutuhan akan variasi produk semakin banyak, maka perusahaan harus mampu melakukan apa yang dinamakan mass customization. Saat ini, studi tentang mass customization banyak dilakukan yang bisa ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi rancangan produk, rancangan proses, dan rancangan sistem penerimaan order dari pelanggan. Contoh upaya mass customization, configure to order, CTO, banyak digunakan untuk merepresentasikan model di mana perusahaan bisa dengan cepat memberikan tawaran pilihan konfigurasi sehingga bisa memperpendek waktu respons dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Efek kesamaan komponen. Upaya untuk meningkatkan kesamaan pada komponen yang digunakan pada produk-produk berguna untuk 1. Mengatasi bertambahnya jenis komponen secara cepat. 2. Mengatasi bertambahnya jumlah komponen secara cepat. 3. Sementara perusahaan tetap bisa menciptakan produk-produk baru. Kesimpulan. Suatu rancangan produk tidak hanya cukup dilihat dari aspek teknis produksi dan marketing saja, melainkan juga dari aspek-aspek supply chain management. Era ekonomi baru yang ditandai dengan kompetisi yang ketat menuntut banyak perusahaan untuk meluncurkan produk-produk baru dengan cepat ke pasar. Ini membutuhkan bukan hanya kemampuan menghasilkan rancangan produk yang bagus, tetapi juga kemampuan untuk mengelola proyek-proyek perancangan produk secara efisien dan efektif. Di samping itu, kemampuan mengelola pengembangan dan peluncuran produk baru ke pasar juga sangat ditentukan oleh kerjasama yang erat antar fungsi di dalam perusahaan, maupun keterlibatan aktif pihak-pihak di luar perusahaan, terutama supplier yang akan memasok komponen, sistem atau modul-modul yang siap dirakit.